Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya akan diberkati luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bisa lihat di depan? Sebentar. Oke, kita ke satu cerita dulu Bapak Ibu Saudara sebelum masuk firman Tuhan. Nah, di sini ada seseorang namanya siapa? Abdul. Abdul tahu ya? Abdul mencuri mangga tetangganya. Kemudian dia menyesal karena mangganya sudah habis, baru nyesal. Tetapi 2 hari kemudian dia mencuri lagi. Jadi dia curi, menyesal, dia curi, menyesal, dia curi, menyesal. Bapak Ibu Saudara, kira-kira orang seperti ini kayak gimana? Curi menyesal, berbuat dosa menyesal, berbuat dosa menyesal. Hanya sampai di pada menyesal. Tetapi yang kedua ada yang namanya Simon. Oke, Simon ini juga mencuri mangga tetangganya. Nggak tahu mereka hobi nyuri mangga tetangga. Jangan-jangan satu pokok mangga tapi 2 pelaku. Ya, mereka mencuri di pokok mangga yang sama. Nah, si Simon ini dia mencuri kemudian dia menyesal. Setelah menyesal dia menyadari kesalahannya. Setelah itu dia mengaku kepada tetangganya, meminta maaf dan tidak melakukannya setelah itu lagi. Bapak Ibu Saudara, antara Simon dan Abdul, yang manakah Bapak Ibu Saudara? Halo? Simon kah dirimu atau Abdul kah dirimu? Dia bilang, Abdul, Simon kadang-kadang kalau lagi perlu. Tapi kebanyakan Abdul. Bapak Ibu Saudara, kalau Abdul mencuri nyesal, curi nyesal. Gitu-gitu terus, gitu-gitu curi nyesal. Nah kalau si Simon dia curi, dia sadar, dia bertobat dan dia gak melakukan lagi. Nah sekali lagi saya tanya, Anda Simon atau Abdul? Amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Saudara, Anda pasti pilih Simon karena Simon itu bagus. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang satu kata itu bertobat. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat orang bertobat itu gagal? Karena pada saat dia bertobat dia gak ngerti ya, abis ini mau ngapain. Hanya sekedar nyampe pada nyesal saja dia berbuat dan kemudian berulang lagi. Dia gak tahu mau berbuat apa lagi. Sehingga hari ini Bapak Saudara saya berdoa ketika kita sudah bertobat gak balik-balik lagi ke belakang. Karena kita akan belajar bertobat step by step. Wih tutorial nih ya. Bertobat step by step. Nah Bapak Saudara, bertobat itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya metanoia. Metanoia itu berarti perubahan pikiran dan hati yang menghasilkan perubahan hidup. Jadi pertobatan tanpa perubahan hati dan pikiran itu hanya akan menimbulkan tobat kumat. Jadi Bapak Saudara, kalau Anda tergolong yang tobat kumat, berarti Anda hanya sadar satu kesalahan tetapi tidak pernah mengubah pola pikir dan tidak pernah mengubah hatimu untuk itu. Jadi Bapak Ibu, seberapa sering kita berkata, saya mau bertobat. Tapi nyatanya gagal terus kan? Yang pernah gini Bapak Ibu Saudara, mau bertobat, udah janji sama Tuhan. Tapi nyatanya besok ngelakuin lagi. Angkat tangan. Gak apa-apa, nanti konseling aja. Bapak Ibu Saudara, tanpa perubahan hati dan pikiran, pertobatan itu tidak akan kemana-mana. Akan berulang-ulang kembali. Dikatakan di firman Tuhan seperti anjing kembali kepada muntahannya. Dan seperti babi kembali kepada kubangannya. Bapak Ibu Saudara, babi, tahu babi ya? Enak, ya babi, panggang. Ya, babi itu meskipun sudah dimandikan, dipitain dengan baik, dikasih parfum, taruh dia di atas kasur, nyarinya apa? Kubangan.
Babi itu mau suruh dia di tempat bagus, dia nggak nyaman. Dia nyamannya apa? Di kubangan, di lumpur. Lalat Bapak Ibu Saudara. Lalat itu nggak suka yang wangi-wangi. Kalau rumah kita wangi, lalat itu nggak akan masuk. Tapi kalau tempat sampah, di situ tempat menggosip para lalat. Oke. Nging, nging, nging. Suka menggosip mereka di situ Bapak Ibu. Memang yang bau-bau ini suka mengundang gosip. Benar. Kadang yang bau tentang hidup orang lain, banyak yang ngumpul di situ untuk bergosip seperti lalat. Mereka sedang mencari kesalahan demi kesalahan. Nah Bapak Saudara, jadi bertobat melibatkan perubahan hati dan pikiran yang menghasilkan pada akhirnya perubahan hidup. Tidak akan ada perubahan hidup kalau hati dan pikiranmu belum berubah. Kalau engkau maksa hidupmu berubah tanpa perubahan hati dan pikiran, paling bertahan berapa sih? Sebulan, 2 bulan? Tapi kalau pertobatan sudah dikerjakan dengan perubahan hati dan pikiran kita, maka saya percaya pertobatan itu akan terus berkelanjutan dan akan jadi karakter. Seringkali dalam hidup kita bilang mau bertobat, tapi tidak mau mengengkang hidup, tidak mau mengengkang lidah, tidak mau ngatur tindakan kita, tidak mau ngatur mulut kita. Tapi visi kita pengen jadi seperti Yesus, tapi tidak mau bayar harga. Bapak Ibu Saudara, pertobatan itu perlu harga bayar yang sangat mahal engkau harus bayar. Karena tidak sedikit akan ada omongan orang, sok suci lu. Dulu kan kamu hidupnya begini, dulu kan kamu begini. Bapak Ibu Saudara, tahan gak kalau dibilangin kamu kan gini, kamu kan gini. Apalagi kalau yang bilang suami istri. Istrinya melayani, kemudian cekcok sedikit, kemudian tiba-tiba suami ngomong, sok-sok pelayanan, sok-sok ci. Bapak Ibu Saudara, masihkah kita bisa jaga hati atau kita, ya udah saya gak mau melayani lagi. Pertobatan itu harus ada perubahan hati dan pikiran. Artinya apa? Pertobatan itu melibatkan hati. Artinya kalau engkau dikomentari orang lain, engkau digoda orang lain, hatimu udah gak tertarik lagi. Dan cara pikirmu sudah berbeda dari sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, pertobatan itu harus dimulai dari siapa? Dari diri sendiri, bukan orang lain. Orang lain nyuruh kita bertobat, Bapak Ibu Saudara, gak akan berhasil. Seandainya pun terpaksa kita hanya akan berpura-pura bertobat di depan dia kalau ada dia. Misalnya istri bilang ke suaminya, jangan lagi merokok. Kalau kamu merokok, kita pisah. Nah, akhirnya dia berhenti merokok, tapi di depan istrinya. Kalau istrinya nggak ada, happy dia. Oh, kesempatan. Sekarang suami bilang ke istri, pokoknya saya nggak mau tahu ya. Kalau kamu nggak pernah masak, kamu hanya di depan HP terus menerus, pokoknya saya nggak kasih uang bulanan. Paling bertahan sebulan, 2 bulan, habis itu balik lagi ke setelan pabrik. Bapak Saudara, sesuatu yang dipaksakan dari luar tidak akan menghasilkan pertobatan, tapi hanya akan menghasilkan perubahan sementara. Karena tadi pertobatan berbicara tentang bagaimana hati dan pikiran kita berubah. Jadi yang diubahkan itu dari dalam ke luar. Pertobatan itu bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Banyak orang Kristen memulai pertobatannya dari luar ke dalam. Sehingga apa? Tidak bertahan lama dan seringkali kecewa. Tapi kalau pertobatan dikerjakan dari dalam keluar, itulah yang namanya pertobatan sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat pertobatan step by step. Pertama, kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh, apa yang harus kita kerjakan? 1. Pertobatan itu pertama harus disadarkan akan dosa. Bapak Ibu, untuk kita bisa bertobat sungguh-sungguh, pertama harus sadar dosa. Mari kita baca Mazmur 51 ayat 5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa
aku dikandung ibuku. Nah, siapa yang bilang ini? Ini adalah tulisan Daud. Pertama, dia sadar bahwa dia manusia berdosa. Dia sadar bahwa bahkan dari kandungan pun dia sudah dikandung di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, di firman Tuhan dikatakan yang memerlukan dokter siapa? Orang sakit. Sedangkan orang sehat gak memerlukan seorang dokter. Tapi orang yang sok-sokan sehat tapi sakit juga merasa tidak perlu dokter. Sama, orang berdosa perlu yang namanya pertobatan. Tapi kalau merasa tidak berdosa, maka tidak perlu bertobat. Sebaliknya, orang berdosa yang tidak sadar dirinya berdosa juga merasa tidak perlu bertobat. Makanya pertama Bapak Saudara, kita harus sadar rame-rame. Yuk, kita berdosa loh. Bilang sama-sama, saya berdosa. Pertama harus kita sadar dulu, kita ini berdosa. Karena pertobatan itu diperlukan orang yang berdosa. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa kita berdosa. Langkah pertobatan sejati dimulai dari kita sadar akan siapa kita di dalam Tuhan. Awalnya kita ini adalah orang berdosa. Maka kita memerlukan pertobatan. Kita ini orang binasa, maka kita perlu juru selamat. Kita perlu Yesus dalam hidup kita supaya kita selamat, nggak bisa selamatkan diri sendiri. Orang yang tidak sadar akan dosa biasanya sering membenarkan dosa. Oh nggak apa-apa kok. Kan saya lagi susah, lagi lapar, nggak apa-apa mangga tetangga saya ambil satu. Bapak Ibu, seberapa kita kadang menormalisasi, melegalkan dosa, dan yang kita salahkan keadaan. Engkau yang remaja, engkau yang masih muda, engkau bilang ini gara-gara bapak saya gak pernah didik saya makanya saya jadi begini. Saya mau bilang, kalau bapakmu bejat, kamu jangan ikut bejat. Ada amin? Kalau bapakmu, kalau mamamu kelakuannya gak bagus, jangan salahkan mereka. Tetapi jangan jadikan dirimu orang bejat juga. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan orang lain. Karena apa? Pertanggungjawaban di hadapan Tuhan itu tidak pernah manggil saksi. Tapi yang dilihat apa? Bagaimana hidup kita di dunia ini. Nanti di sorga, Tuhan tidak bilang mana pembelamu. Kalau di hakim di dunia biasanya ada saksi ahli, ada pembela. Jadi yang salah pun bisa dibenarkan, ada pengacara. Tapi kalau di sorga, tidak ada istilah main-main pengacara. Jadi ingat baik-baik. Kalau kita berbuat dosa, yang kita perlukan bertobat. Karena penghakiman akhir, penghakiman di hadapan Tuhan nanti tidak pakai pengacara. Oke? Hanya kita yang dilihat hidup kita seperti apa. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau kita mau bertobat, Tuhan bisa pakai sesama kita untuk mengingatkan. Sesama itu paling dekat siapa? Istri kita, suami kita, bahkan anak-anak kita bisa Tuhan pakai untuk menolong kita kembali ke jalan yang benar. Makanya orang tua jangan merasa terlalu benar di hadapan anak. Anak itu gak butuh orang tua yang sempurna. Tapi dia butuh orang tua yang jujur. Katakan amin. Dia gak butuh engkau lihat sebagai orang tua sempurna. Tapi dia butuh orang tua yang jujur terhadap segala sesuatu. Anak lebih melihat itu. Saya percaya sesama kita akan dipakai Tuhan. Roh Kudus juga akan dipakai Tuhan untuk membuat kita bertobat. Saya percaya Bapak Saudara pernah ngalami. Kalau kita melakukan dosa, pasti ada bisikan kecil dari dalam hati, ya kan? Jangan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, keseharian kita biasanya yang berbisik itu lebih kencang suara jangan atau iya. Misalnya nih, mau nipu orang. Biasanya yang lebih kencang gas atau jangan.
Dulu mungkin gas ya Bapak Ibu Saudara. Gas mangsa ini. Tapi saya percaya seiring kita ikut Tuhan, akan ada suara Roh Kudus yang berkata jangan. Kita akan ditolong oleh firman Tuhan. Bahkan keadaan pun akan menolong kita untuk menyadari bahwa itu adalah dosa. Jadi minta Tuhan bukakan celikan mata kami untuk bisa melihat apa yang benar di hadapanmu dan apa yang salah di hadapanmu. Supaya kami boleh hidup menurut ketetapanmu setiap hari. Amin. Makanya Bapak Saudara, kalau kita mau hidup benar, kalau kita mau tahu antara dosa dan tidak dosa, salah satu sebenarnya yang mengasah hidup kita adalah baca firman Tuhan setiap hari. Jadi sebenarnya kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, modal utama kita baca firman. Karena firman itu akan menentukan arah jalan hidup kita. Amin. Bapak Saudara, jangan tutupi dosa tetapi akui jujur di hadapan Tuhan. Apapun dosa kita, jangan tutupi karena seberapapun kita tutupi, itu tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan karena apa? Pengakuan kita adalah awal dari pemulihan kita. Jadi pertama, kalau mau bertobat sungguh-sungguh, Anda harus sadar akan dosa. Kedua, setelah kita sadar, maka lanjut seperti yang Abdul lakukan tadi. Abdul itu cuma sampai kepada poin ini. Dia menyesal tapi tidak sungguh-sungguh. Tapi di pertobatan sejati harus ada menyesal dengan sungguh-sungguh. Dikatakan firman Tuhan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Bapak Ibu Saudara, ada dua jenis penyesalan. Setelah kita berbuat salah, kemungkinan kita akan menyesal, tapi ada dua kemungkinan nyesalnya. Pertama, menyesal karena ketahuan atau menyesal karena menyedihkan hati Tuhan. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Penyesalan itu ada dua, penyesalan dunia itu karena takut ketahuan. Kedua, penyesalan ilahi karena menyakiti hati Tuhan. Nah, setiap hari saya percaya Bapak Saudara, kita ini setiap hari adalah orang-orang yang menyesal, betul? Setiap hari ada sesuatu yang kita sesali, amin. Tapi penyesalan kita karena dunia atau karena Tuhan? Kebanyakan penyesalan dunia karena ketakut ketahuan. Misalnya anak-anak mencuri duit orang tuanya, menyesal karena apa? Karena ketahuan. Tapi kalau kita menyesal karena kita tahu ini membuat Tuhan hati sedih, itulah penyesalan yang menghasilkan pertobatan. Bapak Ibu Saudara, pertobatan sejati itu berasal dari hati yang hancur. Hati yang hancur itu apa? Kita menyesal, kita sadar bahwa apa yang kita lakukan sungguh-sungguh menyedihkan hati Tuhan, sungguh-sungguh mendukakan hati Tuhan. Dan kita harus belajar punya hati yang lembut di hadapan Tuhan. Harus ada penyesalan yang sungguh-sungguh. Jangan hanya sampai kepada penyesalan karena akibatnya. Ada orang menyesal Bapak Ibu Saudara karena masuk penjara akhirnya menyesal. Penyesalan karena masuk penjara tidak membuat orang bertobat. Tapi penyesalan yang karena dia sadar itu membuat hati Tuhan sedih, itulah yang bertobat. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita orang Kristen, kita menyesal karena apa? Takut akibatnya. Kita takut konsekuensinya. Kita takut hukumannya. Tapi kita gak takut dengan Tuhan. Jadi hari ini kita harus sadar betul bahwa dalam hidup kita memang seringkali kita menyesal. Tapi koreksi dirimu, engkau menyesal karena apa sih? Karena menyedihkan hati Tuhan atau engkau menyesal karena engkau tahu konsekuensi dan hukumannya. Kalau seseorang misalnya membunuh orang dan dia ketahuan yang membunuh, kemudian dia menyesal karena dia takut hukuman, itu tidak akan berhasil Bapak Ibu Saudara. Mungkin setelah keluar penjara bisa jadi dia menjadi pembunuh lagi. Seorang pencuri
ketahuan, masuk penjara, menyesal karena sudah masuk penjara, nanti keluar lagi pasti bisa akan jadi pencuri lagi. Tapi seorang pencuri masuk penjara, dia sadar dia salah, dia bertobat dan dia minta ampun kepada Tuhan. Dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia bukan hanya urusan dia dihukum, tapi dia sadar ini membuat hati Tuhan sedih. Itulah yang bertobat. Makanya jangan heran Bapak Saudara. Ada orang-orang yang bersalah dihukum berkali-kali pun tidak akan pernah bertobat. Karena penyesalannya penyesalan dunia. Penyesalan karena hukuman. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus, kita semua di tempat ini pasti kita melakukan penyesalan demi penyesalan setiap hari dalam hidup. Tapi janganlah penyesalan dunia yang engkau miliki, tapi penyesalan karena membuat hati Tuhan sedih. Itulah yang membuat kita bertobat. Amin. Ketiga Bapak Saudara, kita lanjut. Supaya kita sungguh-sungguh bertobat. Setelah sadar, kemudian menyesal dengan sungguh-sungguh, kemudian kita mengaku dan meninggalkan dosa. Ada orang yang sadar, ada orang yang menyesal, tapi nggak berani ngakuin dosanya. Nggak berani meninggalkan dosa itu. Dia sadar salah, tapi nggak berani karena apa? Nanti kalau saya tinggalkan dosa ini, pemasukan saya berkurang. Nanti kalau saya tinggalkan ini, orang-orang pada tinggalkan saya. Bapak Saudara, sekali lagi, pertobatan itu butuh bayar harga yang mahal yang harus kita berikan untuk benar-benar berubah. Pertobatan itu tidak pernah gratis, harus ada konsekuensi yang harus kita berikan. Amsal 28 ayat 13 dikatakan begini, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Ingat baik-baik. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya, siapa yang menyembunyikan dosanya, apa kata Tuhan? Tidak akan beruntung. Kalau engkau suka nipu, kalau engkau suka fitnah, kalau engkau suka menyakiti orang, ingat hidupmu tidak akan beruntung kalau tidak bertobat. Tapi dikatakan firman Tuhan lagi, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Pilih mana? Disayangi atau tidak beruntung? Disayangi dong. Jadi bertobatlah kita rame-rame, sungguh-sungguh sadar akan firman Tuhan, hidup di jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara, dosa yang disembunyikan itu akan membawa ketakutan. Jadi Bapak Ibu Saudara, satu, kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, akuilah dosamu supaya jangan sampai dosa itu menjajah dirimu. Bayangkan ada orang yang menyembunyikan dosa sampai bertahun-tahun. Maka saya percaya selama itu juga dia mengalami ketakutan dalam hidup. Makanya orang yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan pernah merasakan damai sejahtera. Jadi pertama, akui dosa kita, jangan sembunyikan dosa. Karena dosa hanya akan membawa ketakutan dan malapetaka tepat pada waktunya. Karena dosa itu Bapak Ibu Saudara seperti bangkai. Peribahasa dia aja mengatakan serapat-rapatnya orang menutupi bangkai pasti akan kecium, akan bau. Bapak Ibu Saudara, sepandai-pandainya Bapak Ibu Saudara menyembunyikan kesalahan dosa bangkai, pasti akan kecium juga. Jadi jangan sampai dicium orang baru mau ngaku, tapi akui dari awal apa yang salah dari dirimu. Banyak orang menyesal tapi tidak berubah. Pertobatan sejati harus mengaku dosa kepada Tuhan dan meninggalkan dosa. Bapak Ibu, pulang dari tempat ini nanti ambil waktu. Kalau ada dosa, kalau ada pelanggaran yang engkau rasa berat, pertama, akui di hadapan Tuhan. Ngaku di hadapan Tuhan. Tuhan, saya berdosa, saya melakukan ini, melakukan ini. Kalau dirimu belum cukup damai sejahtera, cari hamba Tuhan. Cari gembalamu. Tapi pastikan gembalamu tidak bocor. Jangan asal cerita ke siapapun. Bapak Ibu Saudara,
Saya verified Bapak Ibu, saya nggak akan bocorkan hasil konseling Bapak Ibu. Bahkan kepada istri saya sendiri. Dan istri saya tahu akan hal ini. Kalau itu saya anggap sesuatu yang harus dijaga, maka saya akan jaga. Kepada istri saya pun saya nggak akan ceritakan. Curhat jangan kepada sembarang orang. Karena nggak setiap orang siap menerima curhatanmu. Kedua, nggak setiap orang bisa menjaga rahasiamu. Ketiga, nggak setiap orang bisa memberikan solusi dari masalahmu. Dan empat, nggak setiap orang senang terhadap ceritamu. Kalau dia nggak senang, bisa jadi apa yang engkau bongkar suatu saat akan dipakai untuk menjatuhkan kamu. Jadi satu, ngaku di hadapan Tuhan. Saya percaya mengaku itu adalah awal dari pemulihan. Kalau engkau belum damai sejahtera, cerita kepada gembalamu atau kepada hamba Tuhan yang engkau percayai. Yang bisa memberikan jalan keluar, yang bisa mendoakanmu, yang bisa menumpangkan tangan. Jangan cerita kepada orang yang hobi bergosip. Karena apa? Kalau dia kehabisan bahan gosip, nanti rahasiamu juga dipakai untuk bergosip. Biasanya ciri-cirinya dia akan bilang gini, tapi janji ya jangan bilang siapa-siapa. Nah udah jadi dah. Jadi Bapak Saudara, akui dosamu dan tinggalkan dosa. Banyak orang menyesal tapi tidak berubah karena itu tadi. Pertobatan sejati harus mengaku dosa kepada Tuhan dan meninggalkan dosa. Kalau diperlukan cari hamba Tuhan untuk pelepasan dan mendoakan. Kalau engkau bisa tangani sendiri, puji Tuhan. Tapi kalau engkau rasa berat, cari gembalamu, cari hamba Tuhan, berdoa untuk pelepasan supaya engkau bisa terlepas dari ikatan dosa apapun. Dan putuskan akses dosa. Akses dosa itu apa? Misalnya nih, engkau suka mabuk-mabuk. Contoh. Maka saya mau tanya, yang diputuskan aksesnya apa? Misalnya ini, engkau seorang pemabuk. Tetapi engkau masih tetap kelapo. Saya percaya pertobatanmu gak akan berhasil. Karena nanti dibilang, gak apa-apa balai. Satu sloki jalai. Ternyata udah dua. Tapi saya percaya dimulai dari kita putuskan akses. Kita jaga diri kita. Putuskan komunikasi dengan orang-orang yang tidak diperlukan. Kalau kita mau bertobat. Jadi Bapak Ibu Saudara, akui dosamu di hadapan Tuhan. Kemudian tinggalkan dosa itu dengan memutuskan akses jalan masuk dosa dalam hidup kita. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, setelah udah menyadari, kemudian menyesal, dan ketiga mengaku dan meninggalkan dosa. Terakhir Bapak Ibu Saudara, berbalik dan hidup dalam kebenaran. Kisah Para Rasul 3:19 dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kenapa pertobatan seringkali tidak mengerjakan yang benar di hadapan Tuhan? Karena banyak orang bertobat hanya berhenti berbuat dosa tapi dia stuck di situ. Hanya tidak berbuat dosa tapi tidak berbuat apa-apa. Firman Tuhan berkata apa? Ada seseorang yang roh jahat dalam dirinya, dibersihkan, diusir, tapi merasa puas, nggak perlu ngapa-ngapain. Akhirnya iblis lihat, oh masih kosong rupanya. Akhirnya 7 roh lebih jahat diundang masuk ke dalam. Sama kalau kita hidup ini, kita komitmen nggak mau berbuat dosa lagi. Bapak Saudara, tidak mau berbuat dosa lagi tidak cukup. Karena kalau engkau cuma sekedar berhenti, cepat atau lambat itu dosa akan balik. Tapi setelah engkau berhenti berdosa, maka engkau balik kanan. Bye-bye. Banyak orang, dia menuju maut, dia melakukan dosa, tetapi saya berdosa. Dia stuck di situ, gak berbuat apa-apa. Tapi yang benar adalah berhenti berbuat dosa dan berbalik arah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, artinya dulu hidup kita untuk diri kita sendiri,
kepuasan diri kita sendiri. Sekarang kita balik. Dulu untuk diri saya sendiri, sekarang hidup saya untuk Tuhan. Balik arahnya. Dulu saya cinta dosa, sekarang saya cinta Tuhan. Banyak orang gak berhasil bertobat karena dia hanya berhenti berdosa dan tidak mengerjakan apa yang benar di hadapan Tuhan. Banyak orang yang berhenti melakukan dosa tapi tidak bisa akhirnya jatuh lagi ke dalam dosa karena dia tetap di jalur yang sama, dia tidak berbalik arah. Bapak Ibu Saudara, terjadi perubahan dan perubahan arah dan tujuan hidup, yaitu menyenangkan Tuhan. Kalau sebelum bertobat, pikirin satu, bagaimana supaya saya disenangkan, bagaimana supaya saya happy. Kemudian setelah bertobat, bagaimana supaya Tuhan disenangkan di dalam hidup saya. Amin. Bangun kebiasaan baru. Pertobatan tanpa kebiasaan doa, pertobatan tanpa penyembahan, pertobatan tanpa baca firman Tuhan, pertobatanmu nihil, pasti akan kembali lagi. Tapi kalau engkau bertobat, engkau berhenti melakukan dosa dan engkau berbalik arah, engkau kerjakan yang berada di hadapan Tuhan, engkau berdoa, engkau nyembah Tuhan, baca firman, ibadah, persekutuan, saya percaya hidupmu pasti berubah. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ada satu ilustrasi Bapak Ibu Saudara, kita baca sama-sama. Bapak Ibu tahu jalan satu arah? Tahu ya, di Pontianak ada beberapa jalan satu arah. Kalau misalnya Anda memasuki jalan satu jalur, berarti Anda melawan arah. Melawan arah itu bisa karena dua. Berbuat dosa itu bisa karena dua. Satu, karena tidak tahu. Atau tahu tapi sengaja. Berbuat dosa juga gitu. Berbuat dosa itu bisa karena tidak tahu. Tapi bisa jadi karena sengaja. Yang manakah kita? Yang tidak tahu atau karena sengaja? Sengaja tidak tahu. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ada orang yang bilang ke kita, Pak, Bapak satu jalur lawan arah. Pilihannya hanya dua. Maju terus dengan resiko. Bapak Ibu Saudara, orang yang maju terus di jalan satu jalur, resiko tabrakan, kecelakaan, bahkan mencelakai orang lain. Seringkali kan Bapak Ibu Saudara, kita sering lawan jalur katanya, udah dekat tinggal 10 meternya itu. Haleluya. Atau kita sadar dan kita berbalik arah ikut jalur yang benar. Pertobatan itu seperti itu. Seperti di jalan satu jalur yang lawan arah. Seringkali kita melawan arah jalan kebenaran dalam hidup. Tapi seringkali ada orang-orang yang ingatkan kita, hei berbalik, kamu salah jalan, kamu menuju kebinasaan, yuk berbalik ke jalan yang benar. Tetapi seringkali kita pura-pura tidak dengar. Tapi saya berdoa hari ini Anda adalah orang yang berada di jalur yang salah, melawan arah. Tapi ketika orang lain mengingatkan Anda untuk berbalik arah, Anda segera berbalik arah. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena orang yang juga sadar, oh iya ya saya salah arah. Tapi kalau nggak bergerak dari situ cuma diam, juga bisa kecelakaan. Sama. Kalau engkau berhenti berbuat dosa saja tanpa mengerjakan kebenaran, engkau juga pasti kecelakaan dalam hidupmu. Makanya engkau perlu berbalik dan engkau ke jalan yang benar. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus hari ini, biarlah pertobatan kita pertobatan sejati. Kalau engkau masih menyimpan sakit hati, engkau lagi di jalan yang salah, engkau lagi lawan arah, bilang kiri kananmu, hai kak, hai bu, hai tante, hai om, engkau lagi lawan arah atau lagi benar arahnya. Engkau lagi lawan arus di satu jalur atau engkau lagi di jalan yang benar, di arah yang benar. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kita lagi di jalan yang satu jalur menuju kebinasaan, Pak sadar, putar arah yuk. Jangan berhenti di situ. Jangan hanya puas berhenti berbuat dosa tapi putar arah. Karena kalau engkau cuma berhenti berbuat dosa, tidak berubah arah, engkau juga akan kecelakaan di situ. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi
Ingat baik-baik. Pertobatan bukan sekedar berkata, bukan sekedar berhenti dan berkata, saya salah. Nggak selesai di situ pertobatan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah dengar orang kebanyakan minta maaf? Pernah? Kebanyakan minta maaf tapi tidak pernah berubah. Pokoknya apa aja yang salahnya, memang dia pandai minta maaf, ahli, oh maaf ya, tapi nggak pernah ada perubahan. Bapak Ibu Saudara, pertobatan itu adalah berani putar arah dan berjalan ke arah yang baru. Amin. Bapak Ibu Saudara, yuk kalau kita lagi di jalan yang salah, kita putar arah bersama-sama ke dalam jalan yang benar.